jadi saya dari aslinya Pak Torik, saya wartawan aslinya. Cuman lebih banyak hanya ngurusin di koperasi, passion saya koperasi. Nah, tiap 3 tahun saya menulis ranking perkoperasian. Nah, jadi 100 koperasi besar. Karena orang tidak tahu bahwa koperasi besar-besar, sangka orang koperasi itu cuma bantuan pemerintah. Padahal koperasi itu banyak sekali yang besar. Di koperasi besar itu adalah yang saya himpun ada 800. Dan yang saya umumkan hanya 300 koperasi dengan aset minimal 100 miliar. Iya. Dan ada juga koperasi yang asetnya sampai 11 triliun. Hari ini teman-teman yang titip ke saya ini dari koperasi tanker. Koperasi tanker ini koperasi yang bergerak di bidang perkapalan. Nah, jadi kelas bawah laut. Ya, ini dia asetnya sekitar 200 miliaran. Jadi dia menjadi rekanan di Pertamina. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Kemudian ada koperasi Astra. Koperasi Astra itu koperasi karyawan yang lepas dari induk perusahaan. Kalau koperasi karyawan kan biasanya induknya ke perusahaan. Ini enggak, dia bikin kantor sendiri. Kantornya itu mega, ada 8 lantai di daerah Jakarta Pusat. Dibangun hampir dengan tanah hampir 500 miliar. Dia bangun dan bisnisnya tidak terkait dengan Astra. Tidak beli mobil, jual mobil, enggak. Bisnisnya di security, kemudian bank data. Asgrapo namanya, jadi data-data itu dia tahu jeli mengelihatan. Karena ketuanya kebetulan corporate secretary di Astra, jadi merangkap dia. Dia titip salam juga buat Pak Bupati, nggak bisa hadir. Kospin Jasa, Andi juga lagi manten, ini lagi mantenan nggak bisa hadir. Kemudian ada koperasi simpan pinjam Kodanua di Jakarta, koperasi tertua ini sejak tahun 77 dia berdiri. Ada Utama Karya, ini koperasi terbesar di Jepara. Ini Asapiah di Lampung, pesan. Nah, ini Baburayan, Aceh Tengah, ekspor kopinya ke Starbucks. Kemudian ini maintenance Garuda, ini juga gede ini. Ini Bu Tentari Jawa Timur. Ini koperasi Pemda DKI. Ini Tam Nganjuk, Pak Pintu Air. Nah, dan ini Pak Kanjabung. Nah, jadi inilah kami Pak, forum komunikasi ini ada 150-an Pak. Nah, hari ini kita mau, ya nggak banyak sih Pak, namanya ikhlas itu mungkin ini jawaban orang Nyumbang sedikit biasanya. Mohon ikhlas. Ya. Kita mau titip ke Bapak untuk nambah-nambahin Untara kali Pak Tok ya. Ada dana itu 80 jutaan gitu. Nah, kita titip ke Bapak. Ini Pak dari kita, dari teman-teman. Sekarang foto aja dulu ya. Ini teman-teman yang ngasih kita. Fotonya Mbak. Mari foto ya. Demikian Pak Bupati yang bisa kami berikan. Mohon barangkali gambaran dari Bapak perkembangan terkini. Semeru itu sudah menjadi keseharian hidup kita ya. 4 Desember 2021 kemarin itu kita ini masyarakat Lumajang nggak kebayang sedahsyat itu, karena hari-hari melihat percikan lava pijar di Semeru itu sudah kebiasaan hidup kita. Jadi kalau ada percikan api di atas itu ya masyarakat ya rutin melihat itu. Justru kalau tidak ada percikan api itu yang kita ini khawatir. Curiga ya. Jadi kemarin itu tumpukan material dari erupsi kecil yang sekian waktu tertahan di atas itu yang turun bersamaan dengan curah hujan tinggi. Karena turunnya itu dari gunung sehingga kecepatan turunnya ya menjadikan kemarin sebegitu dahsyatnya. Begitu turun, benturan awan panasnya itu menggumpal gitu hingga ke atas dan menjadi guguran awan panas. Pada saat awal-awal guguran awan panas itulah yang mengakibatkan banyak korban sampai ada yang luka bakar. Tapi pasca dalam rentang waktu setengah jam, sekitar jam 3 sore hingga jam 4 sore, itu suasana yang gelap gulita di 2 kecamatan, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, itu yang
mulai meredakan karena bersamaan dengan turunnya hujan. Karena kalau tidak bersamaan dengan turunnya hujan, tetap jadi awan panas. Yang banyak menjadi korban itu yang ada di pertambangan pasir. Yang di perkampungan, sebagian besar secara umum bisa menyelamatkan. Karena ada jalur evakuasinya, sudah ada rambu-rambunya. Kalau ada lahar, ada awan panas Semeru itu jalur evakuasinya sudah ada warning sistemnya. Sudah ada. Hari pertama, hari kedua kita masih fokus evakuasi korban. Sekarang itu korban yang meninggal 63, itu yang bisa kita identifikasi utuh sebagai korban manusia. Belum yang hanya kakinya ketemu, tapi semua kecatat di rumah sakit. Saya memastikan bahwa tahapan untuk penanganan recovery-nya harus cepat. Langsung ke Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya bersyukur dapat lahan 81 hektar pemukiman, lahan perhutani, lahan hutan, tapi bukan hutan yang banyak pohonnya, itu hutan yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Dapat tempat itu dan ya banyak kemudahan lah saya. Jadi kebijakan masyarakat harus relokasi karena sudah nggak punya rumah itu nggak sesederhana tiba-tiba masyarakat mau, nggak. Iya. Tapi ya dialog, berbincang. Yang tidak mau nggak apa-apa, kita catat apa alasannya, kita kelompokkan. Yang tidak mau nanti kita cari bagaimana solusinya. Yang mau ayo kita segera proses. Kemudian saya juga mensegerakan untuk tahapan tempat relokasi ini by design, set plan juga segera terselesaikan. Nah, begitu set plan-nya sudah, desainnya sudah, konsep antara hunian sementara dengan hunian tetap jadi satu kesatuan, masing-masing keluarga dapat 140 meter persegi, desain rumahnya bagus, masjidnya bagus, nanti ada stadion, ada pasar, ada sekolah, ada madrasah, ada musola yang dulu satu RT tetap jadi satu RT. Kita buat model klaster gitu, jalannya lebar, ada jalan utama 28 meter lebarnya, dua jalan double way, dua jalan double way. Terus begitu kita sampaikan begitu, sekarang sudah tidak ada yang menolak. Iya, asik banget. Tapi kan kita harus berbincang. Iya. Berbincang, berdialog. Ini yang terkena dampak itu Desa Supiturang sama Sumberbuluh. Tempat relokasinya ini di Desa Sumbermujur. Saya sampaikan ke seluruh para masyarakat yang membantu kami, uang yang masuk dari donasi semua itu, Bibasnas itu full kami mandatorikan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung. Di daerah baru itu ada berapa relawan, Pak Bupati? Kalau sekarang ini sekarang itu fokus pembangunan ya, pembangunan hunian sementara. Kalau relawan sudah berkurang, tapi pekerja yang sekarang saya pingin ada, pokoknya segera hilang lah pikiran bencana. Amanah ini hanya di satu kabupaten Lumajang ya, kabupaten lain nggak dapat bagian untuk amanah bencana Semeru ini, seluruhnya di Lumajang. Karena jalur, jadi kawah Semerunya itu di Lumajang. Iya. Baru turun lerengnya itu sebagian besar di Lumajang, sebagiannya di Malang, daerah Ampel Gading, daerah Malang di jalur selatan itu. Tapi ya tadi itu, begitu kawahnya ada di Lumajang, berkahnya pasir itu jadi duit buat masyarakat. Kemudian mata air yang banyak itu juga jadi persawahan, itulah kira-kira. Di samping memang ya karena ini gunung ada potensi bencananya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kita sudah selesaikan amanah kita, menyampaikan untuk diteruskan kepada teman-teman kita. Hari ini saya Cak Torik, Bupati Lumajang, menerima teman-teman dari
Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia, Forkom KBI, datang ke Kabupaten Lumajang, dipimpin Pak Ustar dengan seluruh teman-teman dari pegiat koperasi. Ini orang-orang yang mengabdikan diri di koperasi untuk pemberdayaan masyarakat. Hadir di Lumajang untuk membantu saudara-saudara kita semuanya, kami masyarakat Lumajang yang terdampak erupsi Semeru tadi membantu, dan donasinya sudah diberikan ke rekening Basnas untuk nanti penyempurnaan tempat relokasi dan pembangunan fasilitas sarana yang ada di tempat relokasi untuk masyarakat yang terdampak erupsi. Terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, atas nama masyarakat Lumajang, kepada Forkom KBI yang meringankan beban ini, bencana ini, sehingga kami, insya Allah, punya harapan ke depan yang lebih baik lagi. Amin. Kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Dan segera melupakan bencana ini. Nah, teman-teman dari Forkom KBI, amanah sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati, Pak Torik. Luar biasa, beliau sangat familiar menerima kami di sini. Mudah-mudahan kita berharap pembangunan atau recovery masyarakat yang terdampak Semeru segera berakhir, dan kita tidak akan melupakan apa yang sebuah hunian baru yang disiapkan oleh Bupati Lumajang, yaitu Bumi Semeru Damai BSD yang diceritakan kami luar biasa. Ini satu masyarakat baru, ini masyarakat madani, mudah-mudahan, dan insya Allah Lumajang akan tetap oke ke depan.